Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kembali lagi kita belajar matematika wajib untuk semester ini. Kita pelajari materi baru yaitu program linear. Jadi ada ini terdiri dari dua kata, program sama linear. Program ini kalau dalam kehidupan sehari-hari atau di belajar TK adalah membuat atau merancang. Sedangkan linear itu dalam matematika itu adalah garis. Kalau dalam kehidupan sehari adalah sejalan atau sependapat gitu. Jadi di sini program linear ini banyak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam sebuah perusahaan, setiap perusahaan pasti menginginkan keuntungan maksimal dengan biaya yang minimum. Namun seringkali tujuan tersebut terhambat oleh beberapa faktor. Misalnya jumlah bahan bakunya. Misalnya dia memproduksi misalnya baju, bahan bakunya kurang. Itu salah satu faktornya juga. Mungkin mesinnya sedikit. Jadi produksi barangnya jadi sedikit. Yang kemudian mungkin tenaga kerjanya mungkin masih sedikit. Kemudian jam kerjanya maupun modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus menggunakan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu perusahaan pasti menggunakan atau mencari salah satu cara alternatif supaya hambatan yang tadi bisa diatasi. Oleh karena itu digunakanlah teknik yaitu program linear. Untuk lebih jelasnya, di sini Bapak udah sediakan pengertian dari program linear tersebut. Sebelum kita mempelajari topik langsungnya atau inti pelajaran yaitu program linear, kita ingat kembali atau kalian ingat kembali yaitu sistem pertidaksamaan. Berarti sebelum belajar sistem pertidaksamaan, kalian sudah pasti mempelajari sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Itu dasarnya. Cuma di sini kita langsung aja ke sistem pertidaksamaannya. Oke, sistem pertidaksamaan linear dan daerah penyelesaiannya. Oke, yang pertama adalah pertidaksamaan linearnya dulu. Oke, pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang memuat dua variabel, ya kan? Karena dua variabel memuat dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat atau berderajat satu. Bentuk umumnya kan berarti kan ada 4. Kalau dia persamaan kan berarti tinggal sama dengan tandanya. Kalau dia pertidaksamaan dengan linear berarti kalau tidak lebih dari ini kan Ax tambah By lebih dari. Kalau tidak lebih dari kurang dari. Kalau tidak kurang dari berarti lebih dari atau sama dengan, atau kurang dari atau sama dengan. Hanya 4 ini yang pertidaksamaan linearnya. Dengan syarat A, B, C adalah bilang konstanta dan A, B, C itu adalah anggota bilangan real. Ini artinya bilangan real. Oke, untuk mencari atau menentukan pertidaksamaan ini ada beberapa langkah. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menggambar daerah penyelesaiannya, menggambar grafik penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut atau disingkat PTLDP-nya. Oke, ada 5 langkah-langkahnya. Tolong ini nanti dilihat diperhatikan betul-betul di video ini. Yang pertama adalah nyatakan dulu pertidaksamaan linearnya sebagai persamaan linear dalam bentuk berarti ini Ax tambah By sama dengan C. Apakah yang ini atau yang ini atau yang ini keempat ini nyatakan dulu ya bentuk sama dengan. Itu langkah pertama. Oke, setelah kamu lakukan langkah pertama, langkah kedua, tentukan titik potongnya. Nanti saya singkat tipot ya. Tentukan titik potong persamaan linear tersebut dengan sumbu X dan sumbu Y. Itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah atau yang C, tarik garis lurus. Untuk menarik garis lurus ini makanya linear itu kan garis lurus. Tarik garis lurus yang menghubungkan kedua tipot tadi. Setelah kamu ketahui tipotnya. Sini ada ketentuan. Jika tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, berarti garisnya itu tidak putus-putus. Tahu kan artinya tidak putus-putus? Kalau dia tanda seperti ini, berarti garisnya nanti seperti ini. Ya enggak? Jika tandanya lebih dari atau kurang dari, berarti garisnya putus-putus. Berarti kan dia putus-putus seperti ini. Itu ya. Itu langkah ke C atau yang ketiga. Langkah keempat, ambil sebarang titik. Apakah dia kita buat misalnya X1, Y1, dan setelah kamu ambil sebarang titik, substitusikan persamaan ke pertidaksamaannya. Misalnya ini Ax tambah By. Nanti masukkan ambil sebarang titik X1, Y1-nya. Di sini ada juga ketentuan. Setelah kamu substitusikan sebarang titik ini ke pertidaksamaannya,
Kalau pertidaksamaannya bernilai benar, maka daerah itu adalah daerah penyelesaiannya. Sebaliknya, kalau pertidaksamaannya bernilai salah, berarti daerah itu bukan daerah penyelesaiannya. Langkah terakhir adalah ya gambar atau arsirlah daerah yang memenuhi dari pertidaksamaan itu. Oke, bisa ya? Ini langkah-langkahnya, ini harus kalian tahu dulu. Ini baru yang dasarnya aja. Nanti ke program linearnya itu makin dia melebar ya. Oke. Baiklah, supaya kalian lebih paham lagi langkah-langkah yang barusan saya jelaskan, perhatikan contoh soal yang sudah Bapak sediakan. Di sini tentukan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 10. Kita ikuti langkah-langkah yang udah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah nyatakan dulu kan pertidaksamaan ini menjadi sama dengan. Oke, ini saya misalkan langkah pertama, berarti 2x tambah 5y sama dengan 10. Ya kan? Ini langkah pertama, jadikan sama dengan. Langkah kedua, tentukan tipotnya, titik potongnya. Berarti ini langkah kedua, menentukan tipotnya. Kita buat aja grafiknya. Kita tabel. Ini untuk x, ini untuk y. Ini dia. Ya? Berarti sini x 0, di sini 0. Jika x-nya 0, berapa y-nya? Berarti kan ini 2. X-nya kan 2 kali 0. Kan 0, berarti 5, tinggal 5y sama dengan 10. Atau tutup aja gini, berarti kan ini tutup. Berarti nilainya berapa? 10 bagi 5 berapa? 2 kan? Ini cara cepatnya ya. Ketika y-nya 0, berarti y-nya 0 kan? Berarti tutup ini, karena udah pasti 0, 5 kali 0, 0. Tutup aja ini, berarti kan 2x sama dengan 10. Berarti x-nya berapa? 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti ini. Berarti dapatlah tipotnya. Di sini kamu perhatikan. Bukan 0,5 ya, tapi 0,2 kan XY. Berarti dapatlah 0,2, 5,0. Iya ya? 0,2 dan 5,0. Jangan terbalik. Bukan 0,5, tapi 0,2, 5,0. Oke, langkah kedua berarti udah kita buat. Sekarang langkah ketiga. Tarik garis lurus yang menghubungkan kedua tipot tersebut. Berarti kita tarik garis lurus, berarti kita buat dulu grafiknya. Berarti ini untuk sumbu X, ini untuk sumbu Y. Masukkan tipotnya 0,2. X-nya 0, Y-nya 2, berarti ke atas kan? 1, 2, berarti ini. Berarti 0,2, berarti sini kan? Kemudian X-nya 5, berarti X-nya 5 ya, berarti yang horizontal ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 5. 5,0, berarti titiknya sini. Baru tarik garis lurus kan? Tarik garis lurus. Perhatikan, ini tanjangannya apa? Kurang dari kan? Kurang dari atau sama dengan. Berarti kalau dia kurang dari atau sama dengan, garisnya tidak putus-putus, tarik dari titik tadi. Berarti ini adalah garis dari 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 10. Oke ya, berarti langkah ketiga udah selesai nih. Sekarang langkah keempat, ambil sebarang titik x1, y1. Supaya kalian tidak pusing lagi, ambil aja sebarang titiknya 0,0 ya. Yang langkah ketiga, langkah keempat. Ambil aja sebarang titik, misalnya kita ambil yang 0,0. 0,0, ambil aja ya sebarang titik 0,0. Ini aja yang kita ambil biar dia tidak capek. Berarti 0,0 kan sini kan titiknya kan. Ambil sebarang titik 0,0. Kemudian substitusikan ke pertidaksamaan ini. Berarti x-nya 0, y-nya 0 kan? Coba masukkan 2 kali 0 ditambah 5 kali 0. Berarti 0 kan? Apakah 0 kurang dari atau sama 10? Benar tak pernyataannya? Benar kan? Apakah 0 kurang dari 10? Benar. Berarti kalau dia benar, ingat nih, kalau pertidakpersamaan tidak benar, berarti daerah tersebut merupakan daerah penyelesaian. 0,0 tadi mana? Di sini kan? Berarti dia ke arah yang sebarang titik 0,0 kemana? Berarti ke bawah kan? Berarti ini udah ya. Berarti langkah kelima kan arsirlah. Berarti ini kan ini 0,0 di sini. Berarti dia ke arah 0,0 yang tadi atau ke arah yang kamu ambil sebarang titiknya. Berarti kesinilah daerah penyelesaiannya. Berarti inilah HP-nya, DP-nya ya, DP daerah penyelesaiannya. Paham ya? Berarti ini DP-nya. Kalau dia arahnya ke sebarang titik, berarti ke sini DP-nya. Kalau pernyataannya salah, misalnya nih 0 lebih dari misalnya 10,
Pernyataan salah kan? Salah. Berarti dia menjauhi dari titik 0,0. Berarti ke atas. Menjauhkan berarti ke atas. Ke atas. Jadi itu intinya ya. Kalau pernyataannya benar, berarti ke arah yang 0,0. Kalau dia salah, berarti kebalikannya. Atau dia bertolak belakang ke sebarang titiknya. Oke, demikian dulu penjelasan saya ini. Ini masih dasarnya. Tolong dipahami. Tolong ditonton betul-betul video ini. Jika ada kekurangan nanti bisa di komentar di video tersebut. Sekian dan terima kasih.